Shalom, selamat jumpa anak-anak ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan. Apa kabar kalian? Ibu harapkan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, supaya bisa mengikuti pembelajaran walau pembelajaran kita dari jarak jauh. Nah anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu harapkan kalian sudah siapkan buku kalian, baik buku paket maupun buku tulis dan pena kalian, supaya kalian bisa menulis apa yang penting, materi-materi penting apa yang ibu sampaikan pada hari ini. Baik, ibu berharap kalian sudah siapkan sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, sebelumnya kita bernyanyi. Ibu harap kalian ikuti nyanyi dengan ibu bersama-sama. Ibu sudah buatkan di slide ini syairnya, liriknya. Tinggal kamu ikuti aja ya. Baik, kita akan mulai, kita akan bernyanyi. Kami bersyukur karena Tuhan masih menolong kami, memberkati kami, memelihara kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami masih boleh belajar, semua karena kebaikan Tuhan. Berikan kami Tuhan kepintaran, hikmat untuk kami bisa menangkap setiap materi pembelajaran, supaya apa yang diajarkan dapat kami amalkan dalam hidup kami sehari-hari. Khususnya kami akan belajar tentang pengharapan. Tuhan, tolong kami supaya kami betul-betul memiliki pengharapan yang utuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan anak ibu sekalian, kita akan masuk di pembelajaran kita bab 2, yaitu hidup berpengharapan. Orang Kristen itu harus hidup dalam pengharapan. Tanpa pengharapan maka kita tidak akan memiliki hidup yang kekal. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita di dalam bab 2 ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat satu, mensyukuri dirinya dianugerahi pengharapan kepada Yesus Kristus. Yang berikutnya, anak didik diharapkan menunjukkan sikap hidup berpengharapan. Berikutnya, memahami makna hidup berpengharapan.
Berikutnya, memahami pentingnya memiliki pengharapan. Lalu menceritakan pengalamannya tentang pengharapan yang dimiliki di tengah keraguan dan keputusasaan. Mengajak orang di sekitarnya untuk memiliki pengharapan. Nah, anak ibu, satu hal yang kita pahami dari tujuan pembelajaran ini adalah supaya kita memiliki pengharapan yang utuh, pengharapan yang bulat, pengharapan yang betul-betul hanya kita taruh ya, hanya kepada Tuhan saja. Jadi tujuan pembelajaran ini sangat penting supaya kamu pahami semuanya ya. Baik, puji Tuhan. Arti pengharapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti sesuatu yang diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Ya. Di dalam Alkitab, pengharapan itu berbicara tentang pengharapan yang berhubungan dengan masa depan, masa yang akan datang, ya, kepastian di dalam hati dan keyakinan yang kuat akan janji-janji Allah, ya. Jadi pengharapan orang Kristen itu tidak hanya menyangkut sikap orang percaya yang mengenal Allah, ya. Tidak menyangkut sikap orang percaya, tetapi menyangkut bagaimana dia menaruh harapannya dan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Kemudian hidup dalam pengharapan berarti mendasarkan diri pada janji Allah dalam Kristus Yesus. Hidup dalam pengharapan berarti menyandarkan seluruh hidupnya, mempercayakan seluruh hidupnya, seluruh harapannya, seluruh cita-citanya, seluruh masa depannya hanya kepada Tuhan. Nah, pengharapan ini sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kamu lihat di gambar ini anak ibu. Yang pertama itu gambar Abraham mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak. Abraham itu punya pengharapan bahwasanya kalaupun Tuhan suruh dia mempersembahkan anaknya, tetapi dia yakin Tuhan pasti menyediakan. Ya. Nah, ternyata terbukti Allah sediakan seekor domba pengganti Ishak. Yang berikutnya adalah Naaman mandi di sungai Yordan. Nah, Naaman ini mandi di sungai Yordan, pengharapannya hanya supaya dia sembuh dari sakit kustanya. Ternyata karena ketaatannya, dia mencelupkan dirinya ke air sungai Yordan, kemudian dia sembuh dari kustanya. Berikutnya adalah Simeon dan Hana. Simeon dan Hana adalah orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Yang Simeon berkata, ketika kulihat juru selamat, maka aku rela pergi. Artinya Simeon itu memiliki satu pengharapan, mataku harus melihat juru selamat, dan itu terbukti. Sebelum Simeon meninggal, maka juru selamat yaitu Yesus Kristus dibawa ke bait Allah dan disambut oleh Simeon dan Hana di bait Allah, dan Simeon sudah melihat dengan matanya sendiri juru selamat tersebut. Nah ibu, kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar jangkar atau sauh yang dipakai oleh kapal, baik kapal besar, supaya ketika kapal itu berlabuh tidak terombang-ambing. Demikianlah pengharapan kita seperti sauh ini. Sauh ini atau jangkar ini ditancapkan ke dasar lautan supaya kapal itu tidak terombang-ambing, tidak goyang-goyang ketika dia berlabuh. Nah, demikianlah pengharapan orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan. Tadi kita sudah lihat gambar, kita sudah lihat tadi apa yang dilakukan oleh Abraham, Naaman, Simeon, dan Hana. Mereka berpengharapan betul kepada Tuhan. Mereka berharap betul supaya sembuh. Nah, ibarat seperti jangkar ini, ketika dia dilabuhkan jauh ke tubir laut, ke dasar laut, maka kapal itu akan tenang. Nah, demikian kalau kita tancapkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan, maka kita akan mengalami damai. Jadi sangat perlu, tancapkanlah sauhmu, jangkarmu, tancapkanlah pengharapanmu kepada Tuhan, maka kau akan mengalami
hidup yang tenang. Nah, berikutnya anak ibu, pentingnya pengharapan. Siapapun kita, pasti kita penting berpengharapan, apalagi orang-orang Kristen. Anak-anak ibu semuanya sangat penting berpengharapan. Kenapa? Pengharapan itu seperti sau yang sudah saya sebutkan tadi, yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, ya. Sebuah kapal tanpa sau akan mudah terhempas oleh ombak laut. Nah, kita lihat tadi Naaman yang sembuh dari kustanya. Itu kenapa? Karena ada pengharapannya. Ketika dia lakukan, ketika dia taat, maka pengharapannya itu diwujudkan, dia sembuh. Simeon yang berharap bertemu dengan juru selamat, yang akhirnya dia menggendong bayi Yesus di bait Allah. Karena Yesus pada waktu itu umur 8 hari dibawa ke bait Allah, Simeonlah yang menerima dan matanya sudah melihat. Pengharapannya itu diwujudkan, dilihat oleh matanya sendiri. Nah, kenapa lagi pengharapan itu penting? Karena dalam pengharapan itu ada jalan keluar. Contoh, Abraham mendapatkan seekor domba sebagai pengganti Ishak yang mau disembelih. Ketika Tuhan suruh Abraham, engkau pergi, sembelihlah anakmu, berikan persembahan untukku. Abraham taat. Tapi dalam ketaatannya Abraham punya kepercayaan dan keyakinan, pasti Tuhan sediakan, ya, pasti Tuhan siapkan, dan dia yakin anakku tidak akan dikorbankan. Demikian Sakeus memanjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Lalu apa yang terjadi? Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus, turunlah, aku datang ke rumahmu, aku akan bersama-samamu di rumahmu. Nah, Sakeus bergirang sekali sehingga ia cepat-cepat turun dari pohon karena dia punya pengharapan, dan pengharapan itu sudah diwujudkan, yaitu dia melihat Yesus, dan bukan hanya melihat saja, Yesus mampir dan makan di rumahnya. Nah, pengharapannya terbukti ya, nah ibu ya. Jadi pengharapan kita tidak ada pengharapan yang sia-sia. Pengharapan kita pasti terbukti karena Yesus punya janji, janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta akan janjinya. Nah, kenapa penting lagi kita berpengharapan? Karena ada masa depan. Masa depan orang percaya adalah kehidupan yang kekal. Ya, masa depan orang percaya bukan di dunia ini. Ya, pengharapan orang percaya bukan hanya kesejahteraan di dunia, bisa hidup nyaman di dunia, bukan. Tapi pengharapan orang percaya adalah hidup yang kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Yesus. Nah, kita di dunia ini hanya sementara, tapi pengharapan kita adalah pengharapan ke depan, pengharapan surga yang kekal, hidup yang nyaman, hidup yang menyenangkan, hidup yang enak. Jadi anak ibu, sangat penting pengharapan. Ya, pengharapan datangnya juru selamat. Anak ibu, kalian berharap enggak Yesus datang segera? Nah, mari kita harapkan Yesus segera datang. Yesus datang kedua kali untuk apa? Untuk menjemput orang-orang percaya. Nah, itu pengharapan kita. Ya, jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Ya, taruhlah pengharapanmu seperti jangkar tadi, seperti sau tadi yang ditancapkan, demikianlah pengharapanmu, tancapkan kepada Tuhan, tidak akan goyah-goyah lagi. Nah, berikut anak ibu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, ada tugas untuk kita, untuk anak ibu semua. Tugasnya apa? Kamu buat kartu pengharapan, lalu tulislah pengharapan apa saja yang kamu minta dari Tuhan. Bentuk kartunya terserah kreativitasmu. Ya, ini ada ibu buat sini gambar-gambar kartu. Nah, boleh bentuk seperti ini, bentuk persegi. Boleh juga bentuk seperti ini, bentuk hati, atau bentuk seperti ini. Terserah kamu. Kalau mau bentuk yang lain juga boleh. Itu tergantung, terserah kamu. Nah, kalau kamu tidak punya kertas origami seperti ini, boleh kamu buat dari kertas-kertas apa yang ada. Pokoknya kamu bikin kreativitasmu. Kemudian di dalamnya ini tulislah pengharapanmu. Mungkin pengharapanmu supaya Bapak dapat pekerjaan. Ya, yang kedua,
Pengharapan yang apa lagi? Supaya saya bisa mengikuti pembelajaran. Pengharapanmu apa lagi? Supaya keluarga kami diselamatkan. Nah, taruh semua pengharapanmu itu di kartu pengharapan ini yang kamu buat menurut bentuk-bentuk yang kamu sukai. Dan kamu lihat nanti kamu doakan kartu-kartu itu, pengharapanmu itu supaya sama seperti Abraham, Simeon, Naaman, Zakeus yang pengharapannya diwujudkan. Demikian pengharapanmu akan diwujudkan. Karena Tuhan kita tidak pernah berdusta. Ya, Tuhan kita baik ya anak ibu. Tuhan kita sayang kepada kita semua. Dia mau supaya kita semuanya damai sejahtera. Nah, tugas ini nanti kamu buat di kertas, buat kertasnya, lalu kamu foto masukkan nanti di Google Classroom. Kalau kita belum masuk sekolah. Tapi kalau kita sudah masuk sekolah, ini buat nanti bentuk fisiknya kasih ke ibu, ya. Nah, ibu harapkan kalian mengerjakannya dengan sukacita, sambil mengerjakannya sambil taruh pengharapanmu. Mungkin orang tuamu dalam keadaan sakit, pengharapanmu, Tuhan sembuhkan orang tuaku. Buat kartu-kartu pengharapanmu di situ sebagai doa-doamu supaya Tuhan jawab. Nah, anak ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Ibu harap kalian kerjakan dengan baik supaya kamu dapat nilai produk. Nah, Tuhan memberkati. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah menolong kami dalam pembelajaran kami. Lindungi kami terus Tuhan, tolong kami dalam melakukan tugas kami. Pimpin kami supaya dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini anak ibu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan